Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cahyo, apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. Bu, Selamat selamat pagi. pagi, Alhamdulillah alhamdulillah sehat Bu. sehat Bu. Ibu bagaimana Ibu bagaimana kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Syukurlah kalau Bapak kondisinya sehat-sehat ya Pak ya. Bapak hari ini ada sesi coaching dengan Bu Dia ya Pak ya. Iya Ibu, Iya Ibu, rencananya rencananya saya dan Bu saya dan Bu Dia Dia akan akan melakukan sesi melakukan sesi coaching. coaching. Insya Allah nanti Insya di Allah jam nanti di jam 9 kurang 9 lebih. kurang lebih. Baik Pak, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti ya Pak ya. Ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Bu Diah. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya Pak? Insya Allah Insya sudah Allah Bu. sudah Saya Bu. juga Saya juga berterima kasih pada Bu pada Andi yang Bu sudah Andi yang berkenan sudah untuk berkenan menjadi untuk pengamat menjadi pengamat pada sesi pada coaching sesi yang akan coaching saya yang akan saya laksanakan laksanakan bersama Bu Dia. bersama Bu Dia. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu. Baik Bu. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati pada saat Bapak Cahyo dan Ibu Diah melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya Pak ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak Cahyo dapat melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Iya Bu. Iya Bu. Selanjutnya kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah atau present, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak Cahyo mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu mendengarkan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, menerima, appreciate, menghargai, summarize, merangkum, dan ask, bertanya. Seperti kita ketahui bersama ya Pak ya, menerima maksudnya yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa gangguan. Kemudian menghargai, yang dimaksud yaitu menunjukkan penghargaan atas apa yang diungkapkan oleh coach. Kemudian merangkum atau mengulangi apa yang telah diungkapkan oleh coach. Dan terakhir yaitu bertanya, mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam dan mendorong refleksi. Nah, apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Iya Bu, Iya saya Bu, sudah saya jelas. sudah jelas. Saya juga berencana akan melakukan coaching dengan alur tirta. Dan juga saya akan melakukan prinsip-prinsip serta kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas Bu untuk penilaiannya nanti yang Ibu sudah sampaikan. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Iya Bu. Iya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak?
Baik Bu, Baik Bu, jadi dalam dalam coaching coaching nanti, nanti saya ingin mengembangkan tiga kompetensi yang sesuai dengan kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, tentang mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Pak. Kira-kira dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi Pak? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tadi untuk secara spesifik yang saya ingin diobservasi oleh Ibu pada bagian mendengarkan secara aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan dari coaching ini Pak? Iya Bu. Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar ya Bu. Jadi nanti pada saat berbicara saya akan lebih banyak mendengar serta nanti saya akan bebas dari asumsi, asosiasi maupun judgement. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar si coach Bu. Baik Pak, demikian Pak ya kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Diah ya Pak ya. Iya Ibu. Nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti, ya Pak ya. Baik Bu. Terima kasih sudah berbicara dengan saya untuk membantu saya merencanakan kegiatan coaching saya yang akan saya lakukan bersama Bu Diah Bu. Ya baik Pak, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cahyo. Gimana kabarnya ini malam ini? Alhamdulillah sehat, agak sumuk Bu cuacanya, mungkin besok mau hujan jadi malam ini agak sumuk. Oh gitu ya Pak. Iya. Bu, gimana nih? Tadi sempat menghubungi saya untuk bisa ngobrol pada malam hari ini. Apa yang ingin dibicarakan Ibu? Jadi gini Pak, saya ini menerima keluhan dari salah seorang guru di tempat saya bahwa beberapa murid saya ini kurang sopan, intinya seperti itu Pak, kurang sopan terhadap gurunya. Dan itu saya merasakan juga bahwa ketika anak-anak ini di kelas bawah sudah naik ke kelas atas, sudah naik ke kelas 4, 5, 6, itu perilaku mereka itu berubah seperti itu Pak. Jadi menurut saya kurang sopan terhadap gurunya, seperti itu Pak. Baik Ibu, Ibu mau kita membicarakan permasalahan murid Ibu yang kurang sopan terhadap guru ya, murid yang ada yang dari kelas bawah ke kelas atas gitu Ibu ya. Iya Pak. Baik Bu, Ibu pengennya seperti apa yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini? Apa tujuannya Ibu?
Jadi tujuan saya mengajak Bapak ini mengobrol ya Pak. Saya ingin mendapatkan mencari solusi lah agar mengatasi permasalahan murid saya yang tindakannya, perilakunya kurang baik ini Pak. Baik Bu, jadi malam hari ini kita akan mencari solusi terhadap perilaku siswa yang kurang sopan terhadap guru ini ya Bu ya. Iya betul. Ibu, agar nanti obrolan kita bermakna, terarah, dan nanti ketika tujuan Ibu tercapai, apa sih ukuran keberhasilan obrolan kita pada malam hari ini? Jadi untuk ukuran keberhasilannya, yang pasti saya menemukan cara itu tadi Pak, bagaimana bisa bukan merubah ya Pak, memperbaiki perilaku murid saya, seperti itu. Baik, cara untuk merubah atau memperbaiki perilaku murid Ibu. Baik Ibu, mohon diceritakan dengan lebih jelas lagi ya Bu, perilaku tidak sopannya ini seperti apa sih Bu? Apa yang mereka lakukan? Oke, jadi yang saya lihat ketika teman saya melakukan pembelajaran gitu ya Pak ya, anak-anak ini tidak mendengarkan si guru ini berbicara. Kemudian ada beberapa siswa yang dia sering keluar masuk kelas, katanya izinnya mau kencing seperti itu, mau kamar mandi. Jadi sering warawiri lah Pak. Kemudian saya melihat juga di kelas saya yang baru ini, anak murid saya yang baru masuk kelas 6 ini, ada beberapa siswa ini yang mungkin kebiasaan ya Pak ya, mengangkat kakinya gitu ke atas kursi gitu Pak. Jadi sambil duduk tiba-tiba ngangkat kakinya sendiri gitu Pak. Baik, baik Bu. Ada dua yang saya catat Ibu, perilaku tidak sopan yang dimaksudkan Ibu tadi, di mana anak tidak memperhatikan ketika rekan Ibu mengajar, bahkan cenderung sering ingin keluar kelas dengan alasan izin ke toilet. Sama yang pengalaman Bu tadi, anak tersebut kebiasaan mengangkat kaki ke kursi atau meja, seperti itu ya Bu ya. Iya betul Pak. Baik Bu, apakah perilaku tidak sopan ini dilakukan oleh anak-anak di kelas atas tadi kepada semua guru? Yang saya lihat ini Pak ya, ada siswa yang memang ia melakukannya hanya di guru itu saja, dan ada juga kebanyakan sih Pak yang saya lihat di rekan saya yang satu ini aja sih Pak. Oke Ibu, jadi hanya di guru tertentu ya Ibu ya? Iya. Ibu pernah berbicara dengan rekan Ibu yang tadi mendapat perlakuan kurang sopan dari murid tadi. Menurut Ibu atau menurut rekan Ibu, apa faktor yang menyebabkan itu Ibu? Oke, jadi yang saya lihat setelah ketika guru ini masuk ke dalam kelas saya gitu Pak, memang yang saya pandang itu metode dari pembelajaran si ibu ini memang kurang menyenangkan, itu yang pertama. Jadi mungkin siswa ini merasa nggak nyaman ya Pak di kelas, jadi kayak bosen gitu, mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Hanya itu Ibu atau ada yang lain? Ya, untuk yang saya lihat dari murid saya sendiri, itu yang kebiasaan mengangkat kakinya itu mungkin karena kebiasaan ya Pak ya. Faktor kebiasaan ya Bu ya. Iya. Oke Bu, perilaku anak ini muncul yang berdasarkan pengalaman Ibu dulu yang mengangkat kaki ini. Apakah Ibu tidak menegurnya atau cara menegurnya kurang tegas atau seperti apa Ibu? Jadi
memang saya ini karena anak-anak masih baru ya Pak, pasti saya menegurnya. Sebagaimana seorang guru memang harus mencontohkan perilaku yang baik. Saya juga kemarin saat MPLS sudah membuat keyakinan kelas, tetapi saya lihat pada hari ini pun anak saya masih sering mengangkat, memang tidak semua ada anak yang itu saja yang sering mengangkat kakinya seperti itu Pak. Kemudian untuk itu mungkin saya juga kurang tegas ya Pak ya, karena mereka ini memang sering saya ajar sebelum naik ke kelas 6 memang sering saya ajar. Jadi kemungkinan besar mereka ini lebih menganggap saya sebagai teman karena kedekatan saya dengan anak-anak ini seperti itu Pak. Baik Ibu, dapat saya tangkap tadi apa yang menjadi faktor penyebab si anak berperilaku kurang sopan terhadap guru. Yang pertama tadi metode mengajar rekan Ibu tadi kurang menyenangkan, kurang menarik bagi murid sehingga kebutuhan belajarnya kurang terpenuhi. Kemudian ada faktor kebiasaan, artinya ini hasil didikan dari rumah, dari orang tuanya. Kemudian ada faktor ibu terlalu dekat dengan anak-anak gitu ya Bu ya, menganggap seperti teman. Artinya posisi kontrol ibu sebagai seorang guru lebih sering memposisikan sebagai teman. Apakah seperti itu Ibu? Ya, betul Pak. Jadi memang di kelas sebelumnya karena saya sering masuk kelas mereka itu, saya lebih sering bermain dengan mereka sehingga mungkin mereka itu lebih akrab dengan saya. Jadi saat mereka jadi murid saya jadi wali kelas mereka, kebiasaan seperti itu Pak, menganggap saya sebagai lebih dekat, jadi menganggap saya sebagai teman, gitu Pak. Oke Ibu, di sekolah Ibu, apakah gurunya semuanya seumuran gitu, seumuran Ibu gitu, atau muda-muda semua, atau ada yang senior Ibu? Yang senior itu paling tua di usia sekitar kelahiran 76 Pak. Oh ya, artinya senior ya, senior. Iya. Apakah perilaku itu juga diterima, perilaku gak sopan tadi diterima oleh guru senior itu Ibu? Untuk yang itu dia nggak berani mungkin Pak, anak-anaknya dia lebih takut. Oke, Ibu pernah berbicara dengan guru yang senior tersebut mengenai masalah ini? Pernah Pak, pernah. Oke, apa yang didapat dari obrolan itu Ibu? Ya, yang pasti guru ini memang menyarankan saya sedikit lebih keras dengan murid. Seperti itu. Oke. Sedikit lebih keras artinya merubah posisi kontrolnya ya? Iya. Oke. Ibu, dari beberapa permasalahan yang terurai tadi, ada rencana yang mungkin Ibu sudah terfikirkan. Tadi ada masalah metode mengajar kurang menyenangkan yang dialami atau yang dilakukan oleh rekan Ibu. Kemudian tadi kebiasaan yang Ibu alami sendiri dari murid tadi yang mengangkat kaki tadi. Kemudian posisi kontrol Ibu yang lebih sering sebagai seorang teman. Nah, dari faktor penyebab ini tadi, adakah rencana-rencana Ibu untuk melakukan perubahan? Siapa tahu dengan perubahan tersebut Ibu dapat merubah perilaku atau karakter murid Ibu. Mungkin yang sudah saya pikirkan ini Pak, untuk teman saya yang mana siswanya sering keluar masuk, tidak mendengarkan dia saat mengajar, mungkin saya bisa menyarankan dia merubah metode-metode yang konvensional yang dia pakai itu, menggunakan metode-metode yang lebih menyenangkan. Mungkin itu untuk teman saya Pak. Kemudian kalau untuk murid saya sendiri, karena memang mereka terbiasa menganggap saya
sebagai teman di kelas sebelumnya, saya harus mengubah posisi kontrol saya yang sering saya pakai, sering saya di posisi teman itu harus saya sesuaikan dengan kondisi. Seperti itu. Oke, Ibu, ada dua tadi rencana Ibu ya, melakukan rekomendasi kepada rekan Ibu untuk melakukan perubahan metode mengajarnya untuk menjadi yang lebih menyenangkan. Yang kedua, Ibu akan mencoba posisi kontrol lain yang selain sebagai teman. Itu Ibu ya. Adakah rencana menjalin komunikasi dengan wali murid, Ibu? Karena memang anak di kelas saya itu terbiasa mengangkat kakinya, mungkin saya akan mengkomunikasikan lagi kepada wali murid, sehingga karena pendidikan karakter ini memang bukan hanya diterapkan di sekolah ya Bapak. Ya. Dari orang tua pun sangat berpengaruh mengenai karakter siswa ini. Baik Ibu, khusus yang ketiga ini Ibu, untuk menjalin komunikasi. Ini bagaimana nanti konsepnya Ibu mau menjalin komunikasi tersebut, menggunakan cara seperti apa, atau mengundang wali murid, atau dengan memanfaatkan grup parenting, atau seperti apa Ibu? Jadi saya ini untuk kelas 6 ada grup kelas 6 ya Pak. Jadi terdiri dari seluruh siswa. Mungkin saya bisa mengkomunikasikan di grup itu seperti itu Pak. Oke, berarti lewat grup ya Bu ya. Untuk siswa Ibu yang melakukan perilaku tidak sopan, tidak semuanya kan? Hanya beberapa kan? Iya, betul Pak. Oke, jika diinformasikan melalui grup, apa lebih efektif dengan menghubungi langsung orang tua atau melalui grup? Menurut Ibu seperti apa? Mana yang lebih efektif? Mungkin saya bisa menghubunginya personal ya Pak ya. Oh iya Ibu, ya. Oke Ibu, dari rencana-rencana Ibu ini tadi, kapan Ibu akan mulai mengeksekusinya? Untuk rencana yang saya akan mengusulkan, akan memberitahu, menyarankan kepada teman saya untuk mengubah metode pembelajarannya, mungkin bisa saya lakukan besok ya Pak, karena saya kan ketemu di sekolah dengan dia. Lalu untuk berkomunikasi dengan wali murid itu nanti bisa dilakukan secepatnya dalam minggu-minggu ini, seperti itu. Oke, untuk merubah posisi kontrol Ibu? Sama Pak, di minggu-minggu ini juga. Oke, karena memang harus disesuaikan dengan kondisi Pak. Saat ini Ibu lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman. Kondisi nanti yang akan Ibu hadapi, Ibu akan mencoba lebih sering memakai posisi kontrol yang apa Ibu? Jadi kan sebelum saya masuk ke pendidikan guru penggerak kan saya belum tahu ya Pak bahwa posisi kontrol sebagai teman itu memang sangat berbahaya gitu ya bagi kita sebagai seorang guru. Jadi setelah saya mempelajari materi 5 posisi kontrol, mungkin sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menempatkan posisi kita sebagai manajer, seperti itu Pak. Iya Ibu, sebenarnya tidak berbahaya sih Bu menjadi seorang teman itu, hanya mungkin kadarnya jangan terlalu banyak mungkin ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, coba untuk melakukan posisi kontrol yang lain. Ibu tadi mengatakan mau mencoba yang posisi manajer, itu mudah-mudahan akan lebih baik lagi Ibu. Amin Pak, amin. Baik Ibu, agar jelas ukurannya, dari kondisi yang sekarang Ibu, posisi ketidaksopanan murid Ibu, beberapa murid Ibu tadi, dari skala 1 sampai dengan 10, kalau 1 itu sangat tidak sopan, saya ulangi, kalau 1 itu sangat tidak sopan, kalau 10 itu sopan artinya baik. Nah, posisinya di angka berapa Ibu?
Oke, kalau saya melihat dari beberapa siswa saya ini ada di angka 5 ya Pak. Angka 5 di posisi tengah ya Mas. Artinya belum parah banget Ibu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Ibu mengharapkan perubahannya ini di angka berapa Ibu yang Ibu targetkan? Yang saya targetkan ini saya ingin anak murid saya bisa di angka 8 lah Pak. Angka 8. Oke. Amin, mudah-mudahan tercapai Ibu ya. Oke Ibu. Ibu Tami, untuk melaksanakan rencana Ibu, perlukah bantuan, perlukah dukungan? Yang pasti perlu ya Pak, karena memang untuk mengatasi karakter siswa ini memerlukan kolaborasi antar baik itu guru, baik itu kepala sekolah, kemudian guru mapel, dan terutama wali murid. Seperti itu Pak. Iya Ibu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana sehingga target perubahan pada diri murid ini dapat tercapai. Seperti itu Ibu. Ya, ada yang perlu dikonfirmasi lagi Bu atau sudah cukup? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Baik Ibu, terkait dengan perilaku siswa, saya mendoakan semoga dapat terkendali siswanya sehingga berubah menjadi lebih baik lagi, diajak dengan hal-hal yang positif, diajak berpikir positif, terutama dari gurunya. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan mengucapkan sesuatu yang positif. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang positif, maka kita akan melakukan tindakan yang positif. Ketika kita melakukan tindakan yang positif, maka itu akan menjadi rutinitas atau jadi sebuah kebiasaan, dan dengan kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter. Cara-cara Ibu ini yang peduli terhadap siswa, sangat peduli dengan rekan Ibu, ini suatu pemikiran yang positif. Dan ini saya yakin sebuah karakter yang baik dari Ibu, dan semoga dapat tertular pada murid-murid Ibu. Amin. Amin. Ya baik Bu, demikian obrolan kita. Selanjutnya nanti setelah eksekusi Ibu, progresnya kita obrolkan lagi di sesi selanjutnya, di obrolan selanjutnya Ibu ya. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih kasih Pak Cahyo. Sama-sama Ibu. Sudah ada titik terang ya Bu ya? Sudah lega? Sudah Pak, sudah lega. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita akhiri obrolan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Cahyo luar biasa ya coachingnya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih ya Pak ya, perasaannya bagaimana setelah melaksanakan coaching tadi Pak? Iya Bu, alhamdulillah setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching bisa kami cari solusinya secara bersama-sama Ibu. Baik Pak Cahyo, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Cahyo harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu. Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta Ibu. Baik Pak, jadi
sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya? Menurut saya sudah Ibu. Ya, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Iya Ibu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan sangat baik, di mana Pak ya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh dan tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Bapak fokus dengan Bapak artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh. Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Cahyo sampaikan pada saat pra-observasi tadi itu. Adalah fokus kompetensi ingin saya observasi ya Pak ya. Iya. Menurut saya itu sangat baik, sudah sangat baik yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan Bapak yang tadi Bapak sampaikan pada saat pra-observasi. Tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Pak Cahyo ya. Iya Bu, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Pak ya. Nah Pak Cahyo, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya Pak? Baik Bu, jadi untuk selanjutnya saya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi berkaitan dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu, yang lebih efektif tentunya, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bisa berbagi dengan coaching lebih banyak lagi. Kemudian coaching juga bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baiklah Pak ya, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya Pak ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Saya akan berusaha terus latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan menjadi lebih baik lagi Ibu. Amin. Kira-kira Pak ya, ada hal lain nggak yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Sementara kayaknya sudah cukup Ibu. Menurut saya. Ya Pak, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak Cahyo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak.